Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi yang sedang terjadi di dunia ini ya. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 14 Pendidikan Bisnis tahun 2017 ingin menjelaskan mengenai hubungan konsumen internasional. Saya Sofia Nur ini bersama kedua rekan saya yaitu Farastia Salsabila dan Widya Mutiara Sari. Sebelumnya teman-teman pada tahu kan apa itu konsumen? Nah, konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup. Perilaku konsumen atau perilaku pembeli adalah hal yang mengacu pada perilaku yang ditampilkan oleh individu ketika mereka membeli, mengonsumsi, atau memakai produk atau layanan tertentu. Dan perilaku ini tentunya dapat dipengaruhi dari beberapa faktor, seperti faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, faktor psikologis, dan faktor lain sebagainya. Jika dilihat dari perilaku konsumen dalam mengonsumsi suatu barang, perilaku konsumen dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Suatu konsumen dapat dikatakan rasional jika memperhatikan hal-hal seperti barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen tersebut, kemudian barang tersebut benar-benar diperlukan oleh konsumen tersebut, mutu barang terjamin, dan harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Sedangkan perilaku konsumen irasional adalah suatu perilaku dalam mengkonsumsi dapat dikatakan tidak rasional jika konsumen tersebut membeli barang tanpa dipikirkan kegunaannya terlebih dahulu, seperti tertarik dengan promosi atau iklan baik di media cetak maupun elektronik, memiliki merek yang sudah dikenal banyak konsumen, terdapat bursa obro atau banyaknya bonus diskon, dan prestis atau gengsi. Begitu pula dengan karakteristik perilaku konsumen. Perilaku konsumen memiliki beberapa karakteristik seperti psikologi memainkan peran utama, pengaruh lingkungan, perilaku individu atau kelompok, dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita masuk kelas konsumen sedunia. Kelas konsumen sedunia adalah sekelompok orang yang didirikan oleh pertama, makanan olahannya yang tinggi, kedua, menginginkan rumah yang lebih besar dan mobil yang lebih banyak dan bahkan lebih besar, kemudian tingkat utang yang lebih tinggi, dan yang keempat, memiliki gaya hidup yang ditujukan untuk akumulasi barang-barang yang tidak terlalu penting untuk kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, konsumerisme telah memberi tekanan pada perusahaan multinasional untuk bertindak secara etis demi kepentingan pelanggan mereka. Jadi maksudnya di sini adalah perusahaan multinasional itu harus bertindak secara etis demi kepentingan pelanggan mereka agar perusahaan mereka itu berjalan sesuai dengan kepentingan pelanggan mereka. Selanjutnya, globalisasi dan penyebaran media sosial juga memberikan tekanan sehingga perusahaan harus berjalan dengan berperilaku bertanggung jawab dan mempromosikan produk mereka. Jadi maksudnya bertanggung jawab di sini adalah perusahaan internasional tadi harus melakukan atau berperilaku sesuai dengan kepentingan pelanggan mereka. Jadi dalam penyebaran untuk memasarkan produknya itu mereka harus menggunakan media sosial atau menggunakan media lainnya sesuai dengan peraturan yang sudah diatur. Kemudian teknik PR dan kepekaan sosial yang membantu membedakan perusahaan dan produknya dari pesaing. Jadi teknik public relation dan kepekaan sosial ini dapat membantu membedakan perusahaan dan produknya dari pesaing. Jadi PR ini harus mampu membedakan suatu perusahaan A, misalnya suatu perusahaan A dengan suatu perusahaan B agar para pelanggannya tidak keliru saat ingin melakukan pembelian atau transaksi jual beli pada perusahaan tersebut. Selanjutnya, apa sih tujuan hubungan konsumen? Yang pertama, ada mempertahankan pelanggan lama, di mana suatu perusahaan pasti ingin memiliki pelanggan yang dalam jumlah banyak.
Tapi tujuan utama itu adalah di mana perusahaan tersebut harus mempertahankan pelanggan yang lama. Jadi dengan dia menciptakan pelanggan yang baru, maka pelanggan lamanya tetap harus ia pertahankan. Selanjutnya, menarik pelanggan baru. Selanjutnya yang ketiga, memasarkan barang atau layanan baru. Jadi ketika perusahaan tersebut menciptakan suatu inovasi, maka dia harus memasarkan barang atau layanan tersebut kepada konsumen atau pelanggan yang sudah ia tuju, entah itu melalui media sosial atau media cetak atau media lainnya. Selanjutnya, mempercepat penanganan keluhan. Jadi, jika suatu perusahaan mendapatkan keluhan dari para konsumennya, maka perusahaan tersebut harus mempercepat penanganannya terhadap keluhan yang diberikan oleh konsumen tersebut. Ini juga merupakan tugas dari public relation dalam suatu perusahaan. Kemudian mengurangi biaya-biaya. Mengurangi biaya-biaya di sini maksudnya mengurangi biaya-biaya yang tidak terlalu penting bagi perusahaan agar biaya tersebut dapat digunakan untuk hubungan konsumen lainnya. Selanjutnya adalah Consumer Generated Media atau CGM. Nah, istilah CGM ini dicetuskan pada tahun 2002 oleh Pete Blackshaw. Nah, di mana dia ini adalah CMO dari perusahaan Nielsen untuk menggambarkan pertumbuhan ruang kreasi pelanggan di internet. Ide ini muncul berdasarkan umpan balik pelanggan melalui surat online dan email yang memenuhi video, gambar, dan jaringan situs seperti Facebook dan situs berita sosial lain seperti Dig. Nah, menurut Ed Blackshaw, diposting pada 21 Mei tahun 2008, CGM diciptakan sebagai tempat ekspresi pendapat dari konsumen ke konsumen melalui media online untuk mendiskusikan pengalaman dalam berinteraksi dengan produk pada khususnya atau masalah-masalah sosial politik pada umumnya. Nah, dikatakan pada Pete Blackshaw bahwa dalam CGM semua pesan yang masuk dimuat tanpa terkecuali dan ini yang membuatnya lebih hidup serta dinamis. Nah, sedangkan dalam blog, umumnya tanggapan membaca langsung tayang. Di list yang bersifat umum, anggotanya cenderung diperbolehkan menuliskan komentar apa saja. Nah, CGM ini merupakan salah satu bentuk komunikasi warm atau word of mouth. Dengan bantuan kemajuan teknologi, penyebaran berita melalui CGM lebih cepat dibandingkan dengan tipe warm. Nah, Pete di sini juga menjelaskan bahwa kelebihan utama dari CGM adalah dari sisi kredibilitasnya yang tinggi di mata audiens, berbeda dari tulisan di media formal yang sering dipersepsikan berpihak pada kepentingan tertentu. Nah, kenyataan inilah yang menjadikan CGM seolah-olah seperti pisau bermata dua bagi perusahaan, karena CGM ini adalah media yang bisa menjadi ancaman manakala ada berita buruk tentang produk dari suatu perusahaan. Nah, Consumer Generated Media atau CGM ini berasal dari beberapa sumber seperti situs sosial atau ulasan, blog, kemudian papan pesan dan forum, selanjutnya diskusi publik, dan juga bersumber dari diskusi dan forum tentang portal email besar, juga dari situs dan layanan opini atau ulasan online, situs umpan balik atau pengaduan online, dan lain sebagainya. Baik, saya Farastia Salsabila akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu menangani keluhan konsumen. Bagi seorang PR, komunikasi dengan konsumen ini tidak hanya dalam konteks transaksi agar produknya dibeli konsumen, tapi jika ada keluhan dari konsumen, komunikasi ini dilakukan sedemikian rupa sehingga konsumen menjadi paham dan mengerti akan manfaat strategis dari suatu produk tersebut. Jadi, untuk menangani keluhan konsumen, komunikasi dengan konsumen ini sangat diperlukan bagi seorang PR. Untuk apa sih? Untuk meyakinkan konsumen atau calon konsumen bahwa produk yang dihasilkan merupakan sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas bagi kehidupannya. Nah, melalui komunikasi itu, konsumen menjadi paham dan sadar akan nilai tambah dari produk atau jasa yang dihasilkan pihak perusahaan.
Hubungan dengan konsumen selalu dilandasi suatu niat baik, bahwa pihak perusahaan ini senantiasa akan menjaga tanggung jawab sosialnya. Nah, perusahaan yang mengekspresikan pemahaman dan kesopanan akan menjaga pelanggan, bahkan akan mendatangkan pelanggan baru, seperti itu. Selanjutnya, gerakan konsumen. Gerakan konsumen ini merupakan upaya untuk mempromosikan perlindungan konsumen melalui gerakan sosial yang terorganisir yang di banyak tempat dipimpin oleh organisasi konsumen. Ini mengadvokasi hak konsumen, terutama ketika hak itu secara aktif dilanggar oleh tindakan korporasi, pemerintah, dan organisasi lain yang menyediakan produk dan layanan kepada konsumen. Ketidakpuasan konsumen ini karena banyak praktik tidak adil yang dimanjakan oleh penjual. Selanjutnya di sini ada 6 perlindungan konsumen di Amerika Serikat. Yang pertama, Undang-Undang untuk melindungi konsumen Amerika Serikat muncul pada tahun 1872. Ini penipuan pidana. Yang kedua, tahun 1887, komunikasi perdagangan antar negara. Yang ketiga, novel Upton Sinclair, The Jungle, Food and Drug Act, dan Trade Commission Act. Yang keempat, pada tahun 1927 sampai 1938, konsumen dilindungi dari penyalahgunaan pemangku kepentingan dalam merek-merek terkenal produk komersial. Ini Undang-Undang Makanan, Obat-obatan, dan Kosmetik. Tahun 1965, Ralph Nader tidak aman dengan kecepatan apapun. Yang keenam, tahun 1960-an, Presiden John F. Kennedy mengusulkan undang-undang hak atas keselamatan untuk diberitahu, untuk memilih, dan didengar. Nah, selanjutnya, jadi di awal tahun ini, Presiden John F. Kennedy mengusulkan agar konsumen memiliki undang-undang hak mereka sendiri yang berisi 4 prinsip dasar hak ini: hak atas keamanan, hak untuk dihubungi, hak untuk memilih, dan untuk didengar. Dan sebenarnya di Indonesia sendiri juga sudah ada dasar hukum yang menjadikan seorang konsumen ini dapat mengajukan perlindungan, yaitu ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99, ini tentang perlindungan konsumen. Terus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha-usaha tidak sehat. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99, ini tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 ini tentang pembinaan pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan konsumen. Dan masih banyak lagi ya teman-teman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Selanjutnya, beroperasi di seluruh dunia, perusahaan multinasional harus peka terhadap bagaimana tindakan mereka mempengaruhi orang-orang dari budaya atau geografi yang berbeda. 10 merek paling kuat di dunia berbasis di Amerika Serikat. Perusahaan multinasional menghadapi tantangan dari komunitas dan organisasi lokal. Berpikir global, bertindak lokal untuk mendapatkan dukungan. Nah, di samping ini ada 20 peringkat top brand pada tahun 2011. Nah, yang pertama peringkat 1 itu ada Coca-Cola, IMB, Microsoft, Google, General Electric, McDonald's, Intel, Apple, Disney, dan HP. Aktivis internet konsumen. Aktivisme konsumen adalah proses di mana aktivis berusaha untuk mempengaruhi cara barang atau jasa diproduksi atau dikirim. Aktivisme konsumen mencakup aktivisme atas nama konsumen untuk perlindungan konsumen dan aktivisme oleh konsumen itu sendiri. Pergerakan konsumen organik telah dirangsang oleh internet. Tahun 2011,
Wall Street mengumpulkan pasukan dengan media sosial. Konsumen menggunakan internet untuk menjaga perusahaan tetap jujur. Serikat konsumen, laporan konsumen. Selanjutnya, bisnis mendapat pesan. Hubungan konsumen dimulai sebagai cara untuk menangani keluhan atau pertanyaan yang tidak dapat dijawab. Perusahaan memperluas fungsi hubungan konsumen untuk mencangkup aktivitas. Investasi dalam layanan konsumen terbayar. Layanan yang buruk dapat menyebabkan negatif dari mulut ke mulut. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.